Nah, Bapak Ibu, di situ sebagian pemikir Protestan membuat asumsi bahwa Luther akan dibunuh. Padahal yang benar, dia itu tidak datang, tidak patuh kepada pimpinannya sebagai imam, tidak patuh kepada pimpinannya seorang uskup. Uskup Roma dalam hal ini yaitu kepausan. Dia tidak datang. Lalu terbentuk suatu ajaran yang masih diwarisi sampai sekarang ini. Karena apa? Karena ajaran asumsi inilah yang kemudian masuk di dalam buku-buku yang mereka pelajari, termasuk yang dipelajari oleh pendeta yang ngomong dalam video tadi. Mereka pelajari itu. Asumsinya apa Bapak Ibu? Asumsinya seperti yang saya garis miringkan di situ. Asumsi itu berasal dari kabar angin yang mengatakan bahwa Paus mengirim surat kepada Cajetan pada tanggal 23 Agustus 1518 yang katanya berisi memohon bantuan kaisar agar menahan Luther karena ia menolak datang ke Roma. Bagaimana kaisar menahan Luther sementara negara Jerman saja juga mendukung apa yang dilakukan Luther? Sebagian besar penduduk Jerman mendukung apa yang dilakukan Luther. Makanya tidak heran nanti Jerman itu dikatakan sebagai pusat Lutheran. Karena apa? Negaranya sendiri, pemimpin negaranya mendukung Luther. Bagaimana bisa Paus mengirim surat kepadanya? Ya, bagaimana Paus bisa mengirim surat kepada pemimpin negara Jerman? Sementara pemimpin negara Jerman mendukung yang dilakukan Luther. Karena ada dua faktor. Selain faktor yang terjadi di saat kesalahpahaman Luther dan Johann Tetzel, juga ditambah kepentingan politiknya Jerman. Bagaimana Paus mengirim surat supaya ditahan Luther supaya dihukum? Itu tidak benar Bapak Ibu. Dan Pamangapul Sagala sekalipun tadi mengomong, dia tidak mengutip data apapun. Dia tidak mengutip data apapun. Saya menunjukkan di sini bahwa asumsi itu adalah bercerita tentang bahwa Paus Leo ke-10 itu mengirim surat kepada Kaisar Jerman. Tapi saat itu, kalau kita pelajari sejarah, gejolak di Jerman, bagaimana Kaisar bisa menerima suratnya Paus, sementara negara Jerman juga ingin seperti yang dilakukan Luther. Sehingga nanti Bapak Ibu, ada satu Kaisar yang bergabung dengan Luther. Namanya Kaisar Maximilian. Yang kemudian bersama-sama dengan 3 yang lain dan Luther itu membuat ajaran baru. Sakramen menjadi 7, ya. Lalu menolak hierarki, menolak mendoakan arwah, menolak deuterokanonika, menolak Rabu Abu, menolak perayaan Kamis Putih, dan banyak lagi yang ditolak. Itu kerjanya siapa? Kerja mereka berempat. Ya. Jadi kalau Anda mengikuti saat ini ajaran itu, pantas Anda pertanyakan, itu ajarannya siapa? Karena 4 orang itulah yang kerjasama mengubah ajaran para rasul itu. Sakramen dari 7 menjadi 2. Yang tadinya yang menjadi imam itu, yang menjadi pemimpin agama itu hanya laki-laki, kemudian mereka ubah menentang isi Alkitab yang mengatakan perempuan itu tidak boleh menjadi imam. Kemudian mereka mengatakan tidak ada sakramen imamat, maka semua boleh jadi imam, termasuk perempuan. Ajaran siapa? Ajaran mereka yang mereka buat itu. Ya. Sekarang yang Anda saksikan itu hanya akibat dari apa yang mereka buat. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin Paus itu mengirim surat kepada kaisar. Sementara salah satu kaisar yang bernama Maximilian itu mendukung Luther. Bahkan dia ikut serta dalam pembentukan ajaran barunya Luther. Nanti sekilas lah saya tunjukkan di bagian bawah itu. Apa yang diikutsertakan, siapa nama-nama mereka. Sekilas saja nanti saya tunjukkan. Ya, sekilas. Nah, ini asal usulnya Bapak Ibu, asumsi ini. Nah, ada kelanjutannya. Namun sebenarnya surat tersebut ditulis di Jerman, bukan di Roma, dan merupakan surat palsu.
Dalam sejarah Luther, surat palsu ini tetap dicatat dalam biografi Luther. Nah, ini yang benar. Jadi, Bapak Ibu, kenapa dikatakan surat itu ditulis di Jerman? Itu yang namanya konspirasi, Bapak Ibu. Anda tahu teori konspirasi? Teori play victim. Ya. Entah siapa yang menulis surat itu, tapi isinya seolah-olah Paus memerintahkan ataupun meminta bantu kepada Kaisar untuk menangkap Luther atau menahan Luther. Dan tadi saya sudah beritahu, jangankan menahan Luther, Kaisar pun ikut ambil bagian di dalam apa yang dilakukan Luther. Ya. Nah, setelah diteliti surat itu Bapak Ibu, di situ sudah ada sumbernya. Silakan nanti Pak Mangapul Sagala mungkin mencari tahu itu sumber yang saya berikan di situ, ya. Surat itu ternyata palsu. Orang lain yang menulis, bukan berasal dari Roma. Tapi anehnya Bapak Ibu, surat palsu itu isinya masih dimuat di dalam buku biografinya Luther. Jadi selama ini yang dibaca apa? Surat palsu, informasi palsu, hoax. Nah, kenapa mereka masih mempertahankan hoax dan kepalsuan itu, Bapak Ibu? Karena mereka jarang sekali introspeksi diri. Tapi lebih suka menunjuk-nunjuk Katolik. Katolik itu tenang, tapi Anda tahu kan, pepatah mengatakan air tenang tandanya dalam. Ya, air tenang tandanya dalam. Kalau Anda melihat air bunyinya begitu kencang, ketika jatuh air di dalam air yang tenang itu, lalu bunyinya kencang sekali, berarti itu dangkal. Atau bahasa sederhananya, tong kosong itu nyaring bunyinya, Bapak Ibu. Ya. Jadi, jangan hanya suka menuduh-nuduh Katolik. Coba kalian introspeksi diri lah. Coba kalian gali sejarah yang selama ini kalian pelajari. Jangan-jangan banyak hal-hal yang dimuat di dalam buku-buku itu keliru. Tapi dianggap kebenaran. Saya kasih contoh, meskipun ini sudah berulang-ulang. Buku agama yang pernah saya bahas Bapak Ibu, yang mengatakan Katolik itu adalah dari aliran Nestorian. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu, kalau saat itu tidak ada tanggapan di YouTube, pasti sampai tahun jembot itu, mungkin tahun 3000 mungkin, itu akan dijadikan rujukan jadinya. Karena apa? Wong diajarkan di sekolah kok. Ya, diajarkan di sekolah dan itu akan terus digunakan misalnya kalau tidak ditanggapi di YouTube itu. Makanya teman-temanku Protestan, Anda seharusnya bersyukur saya tanggapi waktu itu buku itu. Karena informasinya salah, mengatakan Katolik bagian dari aliran Nestorian. Kalau tidak ditanggapi, ya seperti yang terjadi ini nih. Padahal Gereja Katolik sudah mencatat bahwa itu adalah dokumen palsu. Dokumen palsu itu, surat palsu. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, asumsi itu berasal dari kabar angin atau kabar burung yang mengatakan bahwa Paus mengirim surat kepada Cajetan pada tanggal 23 Agustus 1518 yang katanya berisi memohon bantuan Kaisar agar menahan Luther karena ia menolak datang ke Roma. Tapi Bapak Ibu, saat itu Kaisar pun menentang Katolik. Kaisar pun menentang Paus. Bahkan dia mendukung Martin Luther. Lalu setelah diteliti, ternyata surat itu yang ditulis oleh orang yang berada di Jerman, entah siapa. Bukan berasal dari Roma. Dan ternyata meskipun surat itu sudah disinyalir palsu dan dibuktikan palsu, tapi mereka yang mendukung Luther masih memuat surat palsu itu di dalam biografinya Luther. Sampai di situ, apa yang disampaikan oleh Pak Mangapul Sagala itu terbantahkan. Saya pakai data. Pak Mangapul Sagala, silakan membantah data yang saya punya di situ. Ya. Ditunggu, Pak. Oke. Sekarang Bapak Ibu, di mana buktinya bahwa Kaisar itu justru dia tidak mendukung kepausan.
justru dia melawan kepausan. Dan juga beberapa tokoh-tokoh Jerman, bangsawan Jerman, bahkan orang-orang sederhana Jerman. Buktinya adalah ini Bapak Ibu. Ya, saya hanya tampilkan sedikit saja. Saya percepat. Oke. Ya, saya percepat di bagian di mana ada dua orang. Nah, ini di bagian atas itu saya tulis begini. Martin Luther mengubah ajaran para rasul. Lalu siapa saja temannya dia? Kalau tidak percaya nanti ini pasti mereka tahu yang selalu mendukung Luther itu. Mereka tahu orang-orang ini. Martin Luther, kemudian ada Melanchthon, seorang humanis Jerman, ada Ulrich von Hutten, ada Franz von Sickingen. Mereka ini mendukung Luther untuk membuat paham dan ajaran baru. Ya. Oke, ini kedua ini ketiga orang yang lain ini ada juga angkatan bersenjata Bapak Ibu. Oke. Melanchthon ini seorang humanis, Ulrich von Hutten ini saya kurang tahu di antara mereka ini yang mana yang angkatan bersenjata ya, antara Ulrich sama Franz ini. Ini yang pertama-tama mendukung Luther ketika dia membuat ajaran-ajaran ini. Saya tampilkan sekilas saja karena ini pernah saya bahas. Ya ini ya. Ketika Luther membuat sola scriptura, kemudian ketika dia menentang sola fide, dia buat sola fide juga orang-orang tadi bersama-sama dengan Luther. Kemudian dia menentang hierarki gereja juga bersama-sama orang tadi. Lalu mengubah sakramen dari 2 menjadi 7, dari 7 menjadi 2, kebalik lagi. Dari 7 menjadi 2, sekarang kan pengakuan dosa sudah tidak ada juga di mereka. Tapi waktu di awal-awal Luther menolak itu masih ada Bapak Ibu. Masih diakui 3. Tapi lama-lama terkikis dan dibuang yang satunya. Sehingga tinggal 2 yaitu baptis dan perjamuan kudus.